Selamat malam di Atopers. Selamat malam semua, rekan-rekan IA Toppers kalian. Eh, tunggu sebentar ya. Selamat malam semua. Selamat malam, selamat bertemu di acara Ngariung. Hari ini tema yang kita bawakan adalah seperti yang kita ketahui sekarang kan lagi musimnya COVID nih gitu. Apa ya gitu, COVID, dengan semakin adanya COVID ini kan semakin banyak orang yang ingin hidup lebih sehat dan terus mereka mulai mencari makanan yang serba lebih organik, yang lebih sehat dan biar imun yang ada di tubuh juga semakin banyak. Oke. Hari ini kebetulan kita akan membahas masalah pertanian organik dan juga tentang hidroponik. Mungkin rekan-rekan sekalian ingin mengetahui apa sih itu yang disebut dengan hidroponik dan apa juga disebut organik. Sebentar ya, saya undang rekan kita Katie, angkatan 2005. Katie belum ada nih. Oke. Nah, iya betul ternyata. Tunggu sebentar ya. Jadi kenalkan, ini Katie, angkatan top 2005, lulusan arsitek Unpar dan dia mengambil landscape ITB untuk S2-nya. Sekarang dia ke account Katie Farm. Oke, sorry, tunggu sebentar ya. Bentar. Oke, jadi Katie ini anak Aloy top 2005, terus arsitek Unpar dan landscape ITB. Kebetulan hari ini Paulus ini mengatur biar 3 Katie di hari yang sama. Kebetulan saya juga saya belum lupa memperkenalkan diri, saya Catherine angkatan 91. Oke, mungkin nanti mengenai hidroponik ini kebetulan Katie sedang mengambil lokasinya di kebunnya sendiri, bisa langsung ditanyakan kalau ada masalah mengenai hidroponik. Apa sih itu yang disebut hidroponik? Selamat malam, Katie. Ya, Apa malam. Baik. Triple cat ya, nih tinggal nunggu satu lagi jadi triple. Iya, betul. Udah dapat gelas nih, tiga Katie dapat 1 gelas sebenarnya. Iya, ini banyak rekan-rekan di sini yang pengen tahu sebetulnya apa sih itu hidroponik gitu loh. Kan sekarang kayaknya lagi marak, kita daripada beli-beli gitu, belanja-belanja di pasar, mungkin kita lebih baik nanam. Ada yang bilang begitu, ada yang senang mungkin kita coba deh hidroponik karena lebih sehat. Tapi ada juga yang bingung, apa sih sebetulnya hidroponik itu gitu. Mungkin nanti Katie tolong jelasin juga ya. Terus apa sih bedanya sama organik? Terus mungkin apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, mungkin silahkan rekan-rekan mungkin nanti bisa langsung dengan Katie 2005. Ini sering banget kita salah disebutnya karena ada kadang-kadang ada yang mau mesen sayur ke saya, terus ada lagi yang mau pesen produk Nicole juga gitu. Jadi ya ini hari ini kebetulan sekali kita 3 Katie bisa ketemu dalam satu acara ini. Silahkan Katie dilanjut. Ya, jadi saya memang senang tanaman dan hewan dari dulu ya, sampai akhirnya fokus ke hidroponik. Jadi semenjak PSBB ini saya mulai fokusin serius untuk di hidroponik. Jadi mulai dibisniskan lah, mulai dijual-jual. Tadinya hobi-hobi doang. Hobi-hobi doang, saya ngisi waktu luang, akhirnya beraniin jadi untuk dibisniskan.
Jadi mumpung saya lagi di kebun nih, kebunnya kemudian dekat nih seberang rumah di atasnya guest house di lantai atas. Jadi coba mulai jalan-jalan aja ya. Ya, silakan. Coba kita melihat. Pasti lebih seneng lihatnya langsung ya, biar tahu apa sih itu hidroponik gitu. Hidroponik itu sebetulnya apa sih? Dari hidro dan ponik ya? Hidroponik. Hidro itu artinya air. Jadi tanaman yang hidup di air. Nih salah satunya ada sistem yang sering dilihat nih di sebelah sini. Hidroponik itu karena dia medianya menggunakan air. Ini ada air di bagian bawahnya. Jadinya tidak menggunakan media tanah, medianya menggunakan media air. Dan karena dia menggunakan media air, saya bisa nyusun efisiensi jadi vertikal, ini disebut dengan vertical farming. Dari atas sampai bawah, ini ada satu segitiga ya, satu struktur ini bisa muat 13, ini sekitar 700 tanaman dalam satu satu rak aja. Jadi saya di sini ada gitu ya. Cukup banyak sih jumlahnya. Nah, jadi kelihatannya apa sih hidroponik ini cocok ya kalau untuk di lokasi daerah-daerah yang emang dia nggak punya space besar buat nanam ya. Ya, jadi makanya sekarang suka disebut sebagai urban farming karena lahan yang kecil pun bisa digunakan. Jadi apalagi di dak-dak ya itu bisa. Bahkan dia ya kayak nanam di pot aja sih, cuman karena hidroponik dia jumlahnya rapat ya, karena dia medianya efektif, jadi dia bisa lebih banyak jumlahnya begitu. Nah, mungkin Katy bisa kasih ya, silakan. Sistemnya ini kayak di bawah ini si tandon atau si tangki airnya yang isinya air pupuk. Di bawah sini. Ini ada pompa, saya pasang pompa didorong ke atas dari turun satu-satu, masuk ke sini, ke sini, ke sini. Ini depan ini. Nah. Masuk, nanti kalau bisa lihat, ini yang lagi kosong, di dalam sini tuh mengalir air. Air semua mengalir ke sana. Itu sistemnya. Nanti baru terakhir keluar lagi, balik lagi ke bawah sini. Oke, sambil kita jalan-jalan, saya kasih lihat ini beberapa teknik yang beberapa sayuran yang bisa ditanam. Nih, salah satunya nih, ini caisim. Caisimnya, terus ini ada ini pakcoy white. Dia pakcoy cuman batangnya putih. Yang di sebelah sini ada Highland yang biasanya dimasak dua rasa itu. Chinese food, daging. Lalu saya ada kale. Tapi ini kale masih kecil-kecil nih. Curly kale. Yang udah gedenya udah pada saya pindahin ke tanah. Lalu ini ada, coba ada yang tahu ini buah apa ini? Ini namanya paria. Paria juga ditanam hidroponik ya? Ini sistemnya pakai sistem hidroponik, medianya masih pakai sekam. Yang ini. Jadi bisa dilihat, saya switch kameranya dulu. Bisa ya? Tak bisa ya. Nah, ini bisa dilihat pakai polybag, isinya sekam arang. Jadi si tanaman-tanaman yang besar yang merambat, dia butuh pegangan. Paria juga bisa hidroponik. Jadi hidroponik itu tetap pupuknya pakai pupuk cair, cuman medianya aja yang berubah-ubah. Ditanemin, bawahnya dikasih kerikil juga biar nggak tumbang lah ya, pohonnya akarnya bisa pegangan. Ini paria, terus ini kiuri. Timun kiuri. Timun kiuri, timun Jepang ya? Timun Jepang. Ini saya iseng sini, ada stroberi,
dan ada basil. Pakai hidroponik juga itu? Atau Medianya sekam. Organik? Pakai Ini sekam. hidroponik. Sekam, tapi masih dipupukin pakai pupuk hidroponik. Pupuk cair. Ini Italian basilico. Wow. Oke. Ada macam-macam. Ini Thai basil. Ini ada tomat. Tomat kayaknya minggu depan panen nih. Mana ya tomatnya? Oh, yang panen kalau mau datang langsung ke rumah ke Cathy Farm. Bisa langsung, ya kan? Bisa panen sendiri. Ini tomat heirloom, tomat mawar. Ini kalian belajar tentang ini nih, sayur-sayuran. Nggak cuma lihat hidroponik itu apa. Ini apa nih, Kat? Ini tomat biasa sih. Oh, oke. Lalu apa lagi? Oh, ada yang tahu nggak ini apa yo? Ini yang runcing-runcing kecil ini. Ini tuh kangkung. Kangkung, bibitnya kangkung. Nah, kalau kangkung yang biasa sama kangkung hidroponik bedanya apa tuh, Kat? Sebenarnya kalau dari bibit sih sama-sama aja, benihnya sama aja, bibitnya sama aja, cuman cara pembiakannya aja yang beda. Kalau yang lain masih di tanah, ya hidroponik di air. Oke. Terus lebih terkontrol ya, airnya mengandung pestisida apa enggak kan? Kalau ini jelas nggak mengandung pestisida ya? Ya, saya nggak pakai pestisida. Lanjut sedikit ya, maju lagi mengenai media tanamnya. Nih, ini adalah area pesemayan. Ya, yang jawab kangkung betul. Nah, kita nyemainya itu di bahan rock wool. Nih, pertanyaan-pertanyaan ditampung dulu ya. Nih, ini bahannya rock wool. Rock wool itu seperti, bahannya kayak busa. Mike. Hai. Ini bahannya nyoi-nyoi gini nih bahannya. Nah, ini ada benih-benihnya, kalau kelihatan udah mulai kecambah. Kalau sudah agak lama kayaknya kalau udah dipindahin ke penyamaian di sini. Ini yang kangkung tadi itu, yang masih kecil. Saya angkat deh. Nah, dia tuh ada sumbunya dan ada medianya juga. Nanti kalau sudah agak besar kita pindahin ke rak yang lebih besar. Ini masih rak penyemaian. Ini sama juga. Ada yang nanya, Kat, apa keunggulannya tanam di tanah sama di hidroponik katanya? Jadi saya cerita sedikit, hidroponik itu pertanian udah lebih modern ya, negara-negara maju. Kayak pertamanya itu sama Israel, terus Jepang, Singapura, Belanda, negara-negara maju semua, mereka yang sudah kekurangan lahan, plus suhu di sana 4 musim, susah dapat mataharinya, mereka pakai sistem yang lebih efisien. Jadi hidroponik itu sistemnya larinya lebih ke efisien. Dari nutrisi kita ukur, pH kita ukur, kebutuhan tanamannya di umur kecil kita kasih nutrisi sedikit, di umur 3 minggu kita kasih. Jadi kita pemberian makanannya itu tepat. Saya ngasih bayi masih kecil kasih bubur bayi dulu gitu. Kalau udah remaja lagi masa pertumbuhan banyak dikasih banyak protein, makanan yang lain. Kalau udah tua udah mau panen bisa kita kurangin dikit nutrisinya supaya mereka tahan lama. Lebih terkontrol kalau di hidroponik itu dibanding tanah. Kalau tanah kan tergantung sama hujan, tergantung matahari, tergantung sama yang di tanah ada apa aja gitu sih. Jadi lebih terkontrol hidroponik, jadinya lebih waktu tanam bisa lebih cepat, sama size lebih besar.
begitu. Pokoknya lebih terkontrol, bisa prediksi, lebih gampang juga ya. Jadi kapan dipanen gitu kan ya. Kalau di tanah juga kan masih tergantung, kalau misalnya ada anjing lewat, pup di situ dia lebih subur, mungkin gitu juga kan. Saya. Iya. Satu tambahnya lagi di Cathy Farm ini pakai greenhouse. Jadi si bagian atap, kelihatan nggak ya? Bagian atapnya pakai atap UV, plastik UV bening ini. Jadi kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas tetap kepanasan. Karena namanya tanaman semuanya butuh panas. Gitu. Dan kita pakai ini juga nih, screen net, pakai kawat nyamuk supaya si hama-hama nggak masuk. Sorry, gimana? Kita sering lihat di YouTube gitu, Pur ya. Ya kan sering lihat ya, ada beberapa tuh yang memang pakai lampu gitu di hidroponiknya. Apakah emang itu perlu ya? Sebenarnya sih kalau di Indonesia itu matahari udah berlimpah banget. Dari Januari sampai Desember, jadi mataharinya banyak. Sebenarnya sih agak kurang, kecuali kalau yang memang terpaksa tidak ada matahari seperti di mall, di dalam mall ada yang pengen bikin vertical garden buat elemen estetis, dia akan menambahkan grow light. Tapi grow light itu nambah biaya lagi sih dan tidak akan seefektif matahari cahayanya. Kalau lanjut lagi ke umur-umur tanaman, kalau sayuran kayak caisim, pakcoy itu biasanya sekitar 1,5 bulan lah sampai 2 bulan itu bisa panen. Kalau kangkung sekitar sebulanan dengan sistem hidroponik. Kalau di tanah mungkin bisa motong sekitar seminggu sampai 2 minggu lebih cepat lah di hidroponik. Karena si suhunya kita kontrol ya anggapnya. Iklim mikro gitu. Iya. Nah, kan tadi ada ada hama juga ya, Kat ya. Kalau di hidroponik tuh hama-hamanya gimana ya? Pakai apa dong kalau gitu? Jadi kan memang nggak pakai pestisida ya? Jadi hidroponik ada yang pakai pestisida dan tidak ada. Ada yang tidak, ada yang pakai pestisida, ada yang tidak. Itu tergantung sih, tergantung orang jualnya mau gimana. Cuman karena saya kan makan sayur saya sendiri ya, buat konsumsi pribadi juga, jadi pengen yang rada sehat lah, jadi saya nggak pakai pestisida. Cuman tidak memakai pestisida, tidak pakai kimia, tapi masih pakai yang alami, pestisida organik seperti bawang putih bisa, cengkeh juga bisa. Saya banyak pakai nimba. Dari tanaman mimba itu cukup efektif buat pestisida alami. Nah, yang namanya pestisida alami lebih mahal daripada pestisida kimia memang. Makanya orang-orang pada lebih memilih pestisida kimia, lebih cepat matiin lah. Kayak baygon aja, matiin kecoa aja langsung mati. Coba kalau baygon disiram air cabai, disiram air cengkeh, matinya lama. Gitu. Pestisida kimia itu residunya itu yang kebanyakan. Sebenarnya ada cara pemakaian apa segalanya, jumlahnya. Cuman mereka kadang suka residunya belum hilang, ya akhirnya dicuci pun tidak langsung hilang, dicuci air pun agak susah, jadinya kemakan sama kita. Untuk pengguna, ada yang nanya nih, kalau pakai eco enzyme bisa apa enggak? Jujur saya masih mencoba.
Karena kita kan ada berapa ya? Ada dua inti lah yang utama untuk di Nutri. Satu di Nutri sebagai makanannya, yang kedua itu sebagai pestisida. Ekoenzim ini saya masih mencoba di tahap pestisida. Karena untuk nutrisi kebutuhannya jadi kayak nutrisi di hidroponik itu banyak yang ngomong sebagai nutrisi kimia. Itu sebenarnya istilahnya sama kayak orang di infus. Infus pun sebenarnya kimia, tapi kimianya yang sudah edible. Untuk di kita serap ke tubuh juga bisa. Jadi tidak apa-apa untuk makan hidroponik. Dan negara-negara maju juga seperti Singapura, Belanda, Amerika, Australia, semuanya udah pakai sistem hidroponik semua dan mereka sehat-sehat aja sampai sekarang gitu. Bedanya kayak gitulah, satu pakai infus, satu kalau yang organik itu aja, nggak pakai macam-macam. Jadi sebetulnya kalau buat petani-petani kita bagus juga ya kalau mereka pakai hidroponik. Menurut saya sih gimana tuh? Kalau visible nggak dari sisi modal, kalau misalnya petani mau mengerjakan hidroponik ini mungkin kan agak berat di instalasi awal ya. Tapi kan memang bagus sekali gitu ya daripada misalnya masih pakai pertanian tradisional. Kalau perbedaannya petani tradisional dengan hidroponik, jadi hujan nggak kehujanan, cahaya masih masuk. Jadi pertanian modern ya, modern farming, lebih efisiensi. Makanya sekarang petani-petani muda sudah mulai beralih ke hidroponik karena lebih efisiensi. Cuman untuk beberapa petani yang konvensional mungkin membutuhkan adaptasi yang baru lah ya, karena lebih hidroponik itu sains ya masuknya. Jadi harus mengerti itu kebutuhannya apa. Makanya hasilnya jadi lebih bagus karena kita lebih mengerti dan lebih terkontrol. Oke. Ada yang tanya lagi ya. Terus kalau misalnya nih rekan-rekan ada yang mau buat di rumahnya modal paling sedikit itu apa ya? Apa sih modal yang mereka harus siapkan gitu loh? Berarti yang tadi ya, ini kan kayaknya instalasinya besar sekali kan. Kalau misalnya ukurannya space-nya berapa sih sebetulnya bisa bikin hidroponik di rumah gitu? Hidroponik di rumah, ini gelas, bisa pakai gelas, bisa aqua. Pokoknya wadah yang bisa nyimpen air, tinggal masukin air, tinggal diisi air pupuk, terus pakai tanaman. Misalnya nih yang saya suka lakuin, nih ada selada keriting. Tinggal dimasukin karena dia udah nutrisi, taruh di sini, ditinggalin seminggu juga udah bisa hidup. Karena dia masih punya akar dan masih ada air. Jadi kalau mau, temen saya sih ada yang di kantor, biar cemilannya sehat, dipasang beginian tuh di depan meja komputernya, di mejanya. Jadi sambil lapar, sambil nyemil. Bisa makan ya. Bisa langsung makan, bisa sekalian nanam. Sekalian nanam, makan, terus bisa ngelihat yang hijau-hijau. Kalau kebanyakan lihat laptop kan, langsung. Nah, ada cara lainnya lagi. Ada yang ingin menghemat, menggunakan recycle ya, pakai sampah-sampah plastik yang ada. Nah, misalnya nih botol aqua bekas, bisa
Bisa dipotong, dibelah jadi 2, dibalikin. Saya belum potongnya. Dibalikin jadi si moncongnya di bawah. Tinggal dikasih sumbu. Karena sebenarnya si hidroponik itu nah, dia tuh ada, ini namanya netpot. Tempat si medianya dan si tanaman tuh akarnya megang, makanya ada lubang-lubang. Si akarnya pegang. Ini kita pakai sumbu. Sumbu tuh bisa pakai apa aja kok, bisa pakai kain perca, apapun bisa. Nih, saya jujur pakai perca nih, kain-kain bekas aja. Yang katun, jadi dia menyerap air. Ini sistemnya disebut dengan sistem sumbu atau wick system. Jadi kita tinggal masukin wadah, mau pakai botol aku, mau pakai apa. Ini tinggal masukin aja. Selama si air menyerap, penyentuh si sumbu, si air akan terus lewat. Jadi si tanaman akan selalu punya nutrisi, akan selalu basah, nggak keringan. Itu sistem wick. Tinggal taruh aja. Oke. Atau keren. Ada yang kalau yang agak serius dikit, ini banyak nih dijual di toko-toko online. Pakai baskom, kayak baskom biasa, sama diisi air juga setengahnya. Lalu biasanya pakai plastik atau polikarbonat. Ini saya contoh ya. Jadi kita tinggal bikin bolong. Terus si netpotnya yang ini tinggal dimasukin. Tinggal dimasukin ya. Yang sudah ada si bibitnya, tinggal taruh di atas baskom. Oh, udah. Oke. Keren. Tinggal dijemur aja. Tinggal dicek nutrisinya. Jadi buat teman-teman yang minat mau coba-coba hidroponik di rumahnya, bisa dari gelas ya yang terkecil, mungkin tuh nyobain dulu gimana cara ngebibitin. Sebenarnya kelihatannya sih simple ya, Kat, tapi sebetulnya apa sih yang perlu yang diperlukan banget kalau bisa kita punya hidroponik? Kayaknya simple, tapi aku nyobain berkali-kali nanam nggak berhasil juga sih. Mungkin bisa sharing apa ya, selain cuman teknik, kayaknya butuh yang lainnya lagi juga ini. Sama lah ya, apapun bisa jadi gampang, apapun bisa jadi susah. Terus ini kita berhubungan dengan makhluk hidup. Mau miara anjing, mau miara kucing, mau punya anak, atau mau nanam sayuran, itu samanya makhluk hidup. Jadi perlu diurus. Dan perlu telaten ya, harus jangan lupa disiremin. Jadi intinya sih pengenalan dulu terhadap tanamannya gitu, nanam tuh gimana, benih, bibit, progres. Sebenarnya kita lagi kecil juga udah diajarin sih. Kalau kita udah ngerti konsepnya itu, berapa lama dia panen, memakai sistem hidroponik atau sistem yang lainnya boleh. Hidroponik itu menurut saya sih agak sedikit lebih mudah, karena nggak perlu harus nyiram tiap hari. Kalau harus nyiram sehari 2 kali itu karena suka lupa. Jadi kalau pakai sistem ember kayak gini, minggu 2 kali lah cuma ngecek, sisanya ditinggalin, nggak masalah, karena ya selama airnya nggak kering aja mereka akan tahan. Gitu. Lebih dengan sistem yang lebih semi otomatis lah, jadinya bisa sedikit lebih mudah dan nggak kotor, nggak kena tanah air, kena tanah. Iya, ya. Biasa tanahnya yang bikin males sih, jadi harus cuci-cuci segala macam. Memang kalau rekan-rekan sekalian ke rumah Kathy terus beli gitu, itu langsung udah bersih, bisa langsung taruh di meja, nanti langsung dijadiin lalapan gitu loh, enak banget. Ini mungkin apa ya, sudah waktunya mungkin mungkin nanti ganti. Ada hal-hal lain nggak yang mau disampaikan mungkin ke rekan-rekan sekalian mengenai hidroponik, atau mungkin ini kebetulan aku lihat, coba aku lihat. Oke. Iya, mungkin ada yang lain mau disampaikan dari Kathy. Iya, bingung nih ngomongnya, ini Kathy 2005. Dari Kathy 2005.
Paling saya meluruskan sedikit aja ya masalah yang hidroponik, banyak yang nanya berbahaya apa enggak, beracun apa enggak. Ibaratnya sih semua negara maju udah menggunakan sistem ini ya, dan mereka baik-baik aja. Jadi tidak masalah biarpun itu kimia, tapi dia kimia seperti infus yang aman untuk diserap oleh tanaman. Dan kita tidak memakai pestisida. Jadi kalau dibandingin dengan sayur yang biasa, yang masih pakai pestisida dan pupuk kimia, yang ditakutin tuh pestisidanya. Nah, kalau untuk hidroponik itu masih pakai pupuk kimia, tapi kimianya layak makan karena ya rasanya tanaman aja hidup gitu, dia sehat-sehat aja. Mereka nggak apa-apa, ya kita makan juga, kita makan pohonnya. Bukan makan langsung pupuk kimia, jadi tidak masalah. Gitu. Iya. Oke, ada lagi udah ya? Sudah kan? Nah, oke rekan-rekan sekalian, mungkin itu dari Kathy nanti bisa langsung kalau misalnya rekan-rekan mau tertarik dengan apa ya, dengan gardening, iAtop itu ada iAtop Gardening. Jadi silahkan aja bergabung, Kathy ada di situ, mungkin bisa langsung join dan nanya langsung japri ke Kathy. Oke, terima kasih Kat. Ya. Selamat malam, dah. Ya. Gimana caranya? Oke, rekan-rekan saya, sekarang kita kembali lanjut ya. Tadi udah dengar tentang hidroponik, mungkin sekarang lebih ke pertanian organiknya. Kebetulan di sini another Kathy, jadi ini kenalin, ini Kathy, ini rekan seangkatan saya, angkatan top 91. Hai Kat. Hai. Kathy ini banyak, tunggu, aku contek dulu. Nah, Kathy ini dulu Samantha 91, terus dia banyak bergerak di bidang di pertanian organik, dan nggak cuma pertanian ya kayaknya ya, Kat, hasil-hasil organiknya juga banyak. Nanti Kathy akan cerita sendiri. Kebetulan tunggu aku cari contekan. Dia pencinta produk organik, terus punya brand produk namanya Nichols Natural juga. Dan sekarang Kathy juga masuk dalam pengurus komunitas organik Indonesia. Nah, ini rekan-rekan tadi udah cerita, mungkin Kathy udah dengar ya tentang hidroponik sendiri. Ya. Mungkin Kathy sekarang bisa terangin tentang apa sih organik ya, mungkin nggak cuma pertanian organik, tapi juga ada produk organik. Apa sih untungnya buat kita gitu? Yang saya tahu sih sejak COVID ini memang apa sih namanya, toko-toko organik itu rasanya kayak lebih ramai gitu, dan orang berlomba-lomba ingin makan produk organik gitu. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang sehat itu penting ya. Untuk hidup sehat itu penting untuk daya tahan tubuhnya. Ya Kat, silahkan Kat. Iya, ya. Thank you Kat. Kat. Organik ya. Sebenarnya memang makin kesini kan orang harus sama healthy lifestyle ya. Di organik ya salah satu pilihannya ya, makanan organik ataupun produk organik. Sebenarnya organik tuh apa sih yang istilah organik tuh? Kan ada dua hal ya, makanan dan bukan makanan, food and non-food ya. Kita bahas yang lebih ke food ya, dan food ini juga apa yang disebut makanan organik. Makanan organik tuh bisa sesuatu makanan tuh bisa diklaim organik kalau ingredients-nya atau bahan bakunya itu minimal 80% organik. Nah, itu tuh kalau udah begitu, mereka bisa klaim tuh bahwa ini produk gue organik, makanan gue organik gitu. Kira-kira seperti itu. Makanan kita masuk lagi lebih jauh ke sayur ya. Makanan kan banyak banget tuh, nggak cuma sayur organik ya, makanan organik pun banyak. Cuma dalam hal ini kita bahas sayur ya. Nah, bedanya sayur organik sama tadi apa, hidroponik ya? Sayur organik itu hidroponik ya. Jelas kan maksud sayur organik itu ditanam di tanah, hidroponik di air lah ya. Gitu aja sih kayaknya beda utamanya. Nah, ini di sayur organik ya berarti ya. Banyak tuh kan di pasaran ya, di supermarket itu yang saya jual-jual sayur organik kan, di plastik-plastik gitu kan ya. Dulu banget tuh maksudnya sekilas dari awal mulanya. Dulu banget kan yang waktu mau awal mulanya banyak sayur organik di supermarket itu.
banyak kan merek-merek yang organik apa atau apa organik gitu ya, semua organik ya. Terus pada saat tertentu, kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu kali ya, kayaknya pemerintah atau mungkin yayasan YLKI itu konsumen itu, mereka mau menertibkan juga gitu. Kayaknya istilah organik itu kayaknya terlalu bebas dipakai atau terlalu luas, terlalu gimana. Jadi kan orang yang nggak ngerti tuh cuma taunya oh itu organik gitu kan. Nah jadi mereka kayaknya nge-set satu standar yang harus ada organik itu harus certified, jadi ada sertifikasi organik kayak model Badan POM-nya atau BIRT atau sertifikasi halal semacam itulah. Nah ini organic certified, jadi produk yang benar-benar udah lolos tes atau lolos standar itu baru dapat sertifikat organik. Nah jadi pada saat itu tuh ramai tuh di pasaran, banyak yang berkurang, menghilang atau ganti nama dari organik jadi sehat atau natural gitu-gitu. Banyak tuh saat itu. Nah setelah itu kesini udah makin lebih tertib sih ya, dan orang udah mulai ada ngerti tentang, udah mulai teredukasi juga dengan apa itu organik, bedanya apa dengan yang lain-lain gitu ya. Jadi yang organic certified itu yang udah paling tingginya standarnya. Tapi kan banyak juga tuh kalau ngeliat di supermarket yang ada tulisannya tuh free pesticide. Jadi yang nggak pakai pestisida gitu kan. Nah itu tuh bisa, itu organik atau bukan gitu. Karena kalau yang nggak ngerti atau gimana kan ya ada sedikit acuh lah, memang mereka nggak berani klaim produk mereka itu organik, tapi mereka bilang ini bebas pestisida gitu. Jadi itu mungkin sehat juga, tapi di levelnya di bawah organik, di bawah yang benar-benar bersertifikat organik gitu. Terus yang saya tahu juga ada lagi yang seperti mereka klaim produknya, produk saya non organik tapi organically grown atau organically processed. Jadi produk saya bukan organik tapi saya diproses secara organik atau ditumbuh kembang biakan secara organik gitu. Contohnya kenapa? Nggak, sok aja terusin dulu. Contohnya kayak itu tuh kayak contohnya kayak ayam aja misalnya, ayam supaya mudahnya ya. Jadi peternakan ayam gitu, dia nggak klaimnya ayam organik, tapi dikembangbiakan secara organik. Jadi mereka masih kasih makan ternaknya yang biasa beli di pasaran seperti itu ya. Jadi makanannya bukan makanan organik, tapi mereka diternakin secara organik, dikencarin gitu seperti ayam kampung, terus nggak disuntik gitu. Jadi sampai dewasa pun seperti itu gitu. Cuma makanannya aja ya mereka bukan makanan organik, jadi mereka nggak bisa klaim itu ayam organik. Kelihatannya gitu. susah juga ya, Kat, ya, untuk dapat sertifikasi organik itu tidak mudah ya, dan mahal juga ya, yang saya tahu sih gitu ya. Ya, nah itu saya nggak akan bahas detail, soalnya bisa panjang banget. Panjang banget ada ya. syaratnya, ada. Berarti nanti deh. Ada. Nanti itu kayaknya Google aja bisa kali ya mungkin. Yang ada sertifikasi halal gitu lah. Oke. Nah, terus berikutnya ada lagi yang apa sih istilah-istilah orang kadang, GMO ya. GMO, apa ada itu yang GMO? Udah pada tahu GMO. GMO itu kan genetically modified organism. Jadi udah dimodified, udah dimodifikasi itu si DNA dari bibitnya. Jadi sayur organik itu juga memang kalau benar-benar mau idealis dan benar-benar pure 100% organik, itu udah mulai dari bibitnya pun juga harus bibit organik. Karena kan itu yang kalau bibitnya ada yang itu ya yang jagung warna-warni gitu ya, yang ada bijinya tuh beda-beda warna, itu masuk GMO juga nggak sih? Nah, itu ada yang masih pro and kontra. Ada yang bilang itu emang awal mulanya memang dari bibitnya dimodified. Ada juga yang bilang itu murni persilangan antar apa dan apa, jadi menghasilkan yang sesuatu yang seperti itu. Ada yang begitu sih, masih pro dan kontra. Oke. Yang contohnya yang GMO gitu, ini kacang kedelai. Kacang kedelai itu yang ada di Indonesia beredar kebanyakan kedelai impor. Karena memang kacang kedelai itu paling susah ditanam di Indonesia. Jadi dia tuh buat tanam kedelai itu dia butuh kena matahari direct sana, itu butuh matahari langsung sekitar belasan jam gitu seharinya. Satu harinya belasan jam. Jadi kan negara kita 4 musim itu nggak mungkin bisa optimal buat tanam kedelai. Bisa sih tanam kedelai, cuma hasilnya nggak maksimal. Mungkin kecil, mungkin ada, jadi dia nggak kuat, jadi kena hama, kena apa gitu. Jadi kebanyakan impor tuh GMO.
Makanya banyak-banyak perusahaan impor dari Amerika, terutama kan Amerika summer panjang tuh. Jadi mereka produksi banyak banget, diekspor kemana-mana, meluas, mereka kebutuhannya jadi makin meningkat seluruh dunia. Jadi mereka juga cari cara supaya paling efektif, paling efisien. Mereka jadi buat tuh GMO, dimodified, di NSC kedelai, supaya bisa tahan hama, supaya bisa panennya sukses, ukuran bijinya bisa besar, supaya nggak perlu terlalu banyak matahari, bisa di-adjust seperti itu. Jadi itu dari bijinya tuh di lab dibikin. Nah itu GMO-nya tuh seperti itu. Jadi boleh nanya dulu nggak? Begitulah. Boleh. Kalau sebenarnya kalau produk GMO kita makan terus kenapa ya gitu? Efeknya kemana ya? Nah efeknya sebenarnya jangka panjang juga sih, banyak juga, ini masih juga pro and kontra, cuma banyak yang beberapa katanya sih sudah terbukti bahwa di jangka panjang bisa menyebabkan kayak cancer, autis gitu-gitulah. Dan udah jelas-jelas kayak yang anak-anak berkebutuhan khusus yang autis yang gitu, mereka tuh kalau mengkonsumsi produk yang dengan kayak yang mengandung pestisida atau MSG atau kimia-kimia terlalu banyak itu, nah mereka bisa itu terpicu ya, jadi memicu itunya penyakit gitu. Jadi kayaknya udah terbukti seperti itu. Dan jangka panjang bisa karsinogen gitu ya. Itu sih masih juga ada yang pro and kontra juga sih. Iya betul. Terus apa lagi ya? Ini Kat, kalau misalnya sebenarnya produk organik kan bagus ya buat kita karena nggak pakai pestisida, terus pupuknya juga pupuk organik gitu. Berarti seharusnya petani-petani kita tuh menerapkan itu ya, harusnya gitu loh. Gimana menurut Kathy? Tapi maksudnya gini, Kat, buat penanam organik nih ya, idealnya saya jelasin secara umumnya untuk kondisi ideal banget untuk benar-benar 100% organik ya. Itu tuh pertama kan tanah ya. Tanah, kita kan media tanah. Nah, media tanah itu tanahnya harus benar-benar murni kan organik, belum terkontaminasi. Jadi kalau tanahnya misalnya tanahnya bekas pertanian atau tanahnya bekas penanam kebun apa itu harus kita detox dulu. Jadi tanahnya di detox dulu, mungkin ada ketentuannya. Ada hitung-hitungannya juga ada ya, misalnya tanah itu bekas pertanian, berarti kan pertanian kan basah tanahnya basah dan banyak pupuk yang di airnya dialirkan gitu, jadi lebih detoxnya butuh berapa lama. Kalau beda lagi kalau tanahnya bekas kebun jagung atau kebun apa gitu yang lain, itu detoxnya berapa lama juga gitu. Jadi ada tuh, jadi tanahnya harus didetox, didiamkan berapa lama, itu bisa kadang tahunan juga loh. Satu itu. Dari tanah aja udah ribet ya. Tanah. Berikutnya lokasi tanah. Kalau misalnya kita punya tanah organik, kita punya misalnya 100 meter persegi ya, kebun kecil tanah organik, kita mau tanam saja organik. Tanahnya udah bagus, udah kita detox, tapi tetangga sebelah terlalu nempel sama kita dekat, mereka pakai pestisida, disemprot, anginnya ke bawah ke sini ke kita kan, jadi nggak bisa juga. Jadi untuk kayak di bisnis organik, kalau memang mau benar-benar itu klaim dan lolos dapat sertifikat organik, itu harus ada kriteria sekian meter radiusnya mengelilingi tanah itu, nggak boleh ada perkebunan lain yang bukan organik gitu. Nggak bisa, jadi harus ada jaraknya sekian. Itu ada juga ketentuannya juga, sekian kilometer, sekian meter, 100 meter tuh. Iya. Berikutnya itu ikutan organik. Ya. Itu baru tanah. Berikutnya kan bibitnya tadi ya, bibitnya harus yang benar-benar bukan GMO ya bibitnya. Berikutnya lagi apa ya? Pupuk. Tanah kan dipupuk tuh. Pupuknya nggak boleh kimia, pakai pupuk kandang bisa, oke, nggak masalah. Kandang. Nah, berikutnya lagi karena nggak ada pupuk yang disuntik gel, kan ada kan pupuk yang disuntik atau pupuk gel atau pupuk cair yang bagus buat daun atau pupuk bunga, pupuk buah gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh semua kan. Jadi hasil yang kita harapkan benar-benar seperti tadi Kathy bilang di awal ya, tergantung banget dari alam, dari tanah, dari cuaca, dari alam, dan juga kita harus menghindari itu serangga-serangga ya. Banyak serangga bakal datang kan karena nggak disemprot, jadi serangga pada makanin tuh daun-daunnya, ulet, kumbang, itu harus kita antisipasi, harus kita cegahnya ya. Bisa dengan greenhouse, bisa dengan yang tadi kayak net gitu, bisa buat mencegah serangga gitu. Atau kalau enggak juga
Oh, itu juga jadi investasi juga lumayan mahal ya. Atau enggak kalau misalnya Iya, pun enggak, pekerjanya harus rajin tiap hari itu kan, harus liatin inspeksi ke lapangannya. pestisida Jadi banyak organik juga challenge bisa sih. ya. Mm-mm, Ya mm-mm. banyak challenge jadinya. Iya, iya, betul, betul. Tapi kalau dari dilihat keuntungan sama kekurangannya sendiri, apa sih kalau pertanian organik itu sebetulnya? Keuntungannya ya benar-benar bisa ini ya, bisa bisa ya tadi itu nggak ada kimianya yang di Hmm. dalamnya ya. Kadang kan saya di komunitas juga ada banyak teman-teman yang punya kebun organik, dan saya juga Mm-mm. bantu mereka untuk memasarkan produk-produknya juga, dan saya juga konsumsi sendiri ya. Nah itu ada beberapa yang teman-teman saya, mereka benar-benar tergantung gitu dengan sayur organik, karena buat anaknya yang memang berkebutuhan khusus itu mereka nggak mau banget pakai yang non organik, karena ya itu dia nggak bisa, buat anak saya nggak bisa gitu katanya. Hmm. Gitu, jadi memang Oke. terus terang saya nggak tahu ngetim kebutuhan gitu ya, cuma mereka nggak bisa gitu dengan itu. Jadi kalau dengan sayur organik mereka baru bisa gitu. Hidroponik pun juga mereka bilang nggak bisa gitu. Oke. Iya, 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 betul. Tapi memang organik sendiri sih memang lebih ini ya, eh, ke kitanya lebih aman lah ya istilahnya kalau kita makan produk organik. Cuman dari pemasaran sendiri, sekarang berapa banyak sih orang yang sudah mulai beralih ke organik sendiri sih, Kat, sebetulnya? Banyak. Udah banyak nggak? Maksudnya pangsa pasarnya banyak nggak sih gitu? Mungkin kan ada Mm-mm. teman-teman yang mau, saya mah sekarang mau jadi petani aja, mau nanam pertanian organik gitu. Kayaknya pasarnya makin meningkat ya, makin ke sini. Ya itu tadi ya, orang-orang Hmm. pada lebih lebih concern sama healthy lifestyle itu, jadi mereka lebih lebih apa sih, beralih ke organik ya, mulai gitu beralih ke organik. Mungkin nggak 100% organik, tapi misalnya untuk sayur-sayuran hijau kayak misalnya salad atau lalap yang mentah-mentah gitu kan, itu yang organik. Tapi untuk masih sayur yang diolah lagi untuk apa gitu, mereka masih belum yang organik. Kayak buah-buah yang kulitnya itu lembek begitu kan, jadi lebih rentan, itu mereka yang organik. Tapi kalau untuk buah-buah yang keras apa gitu, mereka nggak organik pun nggak apa. Tapi misalnya intinya makin makin diperbanyak lah buat jangka panjang kesehatan kita juga sih ya. Oke, iya ya, betul ya. Ini ada yang nanya, bisa nggak sih kita kalau misalnya pas lihat, terus tahu nggak ini sebenarnya hasil produk organik apa bukan ya gitu? Beda ini ya, kayak tadi Heeh. itu kan yang misalnya bebas pestisida atau benar-benar organik banget, atau sama sayur pasar gitu ya, dan bukan organik gitu ya. Kalau secara tampilan mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuma secara rasa beberapa kadang ada yang beda, tapi apa mungkin nggak tahu ya, saya sugesti juga atau gimana, tapi beberapa beberapa restoran juga ada sih yang saya kan waktu itu ada teman saya ngobrol sama dia, kenapa nggak pakai organik gitu kan, karena dia kan banyak juga buat garnish, buat apa gitu kan, pakai aduh sorry pakai fresh ya, pakai fresh sayuran gitu. Nah terus kata dia, nggak bisa kalau pakai organik saya, karena organik itu rasanya lebih manis katanya. Jadi Oh saya iya, iya, betul. resep masakan saya jadi rubah semua, jadi beda kata di restoran kalau Oh saya gitu, ganti ke sampai organik. segitu. Ada yang begitu. Wow. Jadi kalau itu kan memang udah beralih ke organik, mereka jadi pada nanya gitu, customernya juga, ini enggak, ini organik bukan sayurnya gitu kan. Tapi dia jelasinnya seperti itu, nggak bisa kalau nggak usah sayurnya katanya. Iya sih. Bedanya Iya. dan mungkin juga mereknya kali ya, beberapa brand nggak tahu, mungkin ada yang, ya saya sih tahu ya karena saya ada teman-teman sendiri, dan saya udah lihat kebunnya sendiri dan gimana mereka praktek di lapangannya ya. Jadi saya ada tahu beberapa brand memang benar-benar dia melakukan organik itu sih, benar gitu. Oh, oke. Iya, saya jadi ingat juga dulu ada kebun pertanian, ada sawah gitu dulu, kita punya sawah, terus sawahnya itu pertama kali ditanam organik, terus memang berasnya kerasa beda, walaupun warnanya berasnya waktu itu nggak putih sih, masih abu-abu gitu karena produk pertama mungkin. Ya itu, jadi rasanya memang beda banget. Iya, betul-betul. Jadi ingat lagi gitu. Terus diakalinnya suka bisa gini, diakalinnya kalau buat di kebun gitu, kayak tanaman tumpang sari gitu. Jadi di sela-sela sayur yang kita tanam itu ditanamin kayak
mungkin ada bunga apa atau apa gitu. Jadi si serangga tuh makannya ke situ, bukan ke sayur yang kitanya gitu. Oh iya 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 iya, Ya, betul. ada yang begitu juga, karena kita nggak mau ngebunuh si itu juga kan. Ini kan maksudnya supaya ekosistemnya tetap terjaga, rantai makanan rantainya tetap terjaga gitu. Nah, organik Betul betul. idealnya seperti itu sih. Jadi pengalihan biar hamanya nyerang yang lain ya gitu. Jadi Ya, ya. apa, pertanian yang utamanya tetap ada tapi nggak terganggu oleh hama. Memang hama paling repot juga ya, walaupun Ya, pakai hama, apa ya. pestisida organik, tapi ini ya Ya. lumayan susah gitu. Ini ada yang nanya juga tadi, Kat, kenapa katanya tanaman-tanaman itu bisa manis katanya kalau organik? Nah, itu nggak ngerti. Oh, ini pestisidanya yang bikin itunya. Pestisida itu bikin kayak efek kayak ada pahit. Rasanya Itu hilangnya. ya pernah di apa sih di ada yang studi di lab gitu ya. Dia kayak disemprot pestisida bukan di daunnya tapi di tanah yang jadi dia tuh nyerap. Dan ya amazingnya tuh dia nggak cuma di tanah ke akar gitu ya, tapi dia tuh ke batangnya. Dia nyerap ke batang dan sampai naik ke atas, sampai berwarna itu dikasih apa, warnanya ungu loh. Jadi benar-benar sampai ke atas ujung daun tuh mengandung ada itu pestisidanya masuk gitu. Itu jadi nggak bisa hilang ya, dicuci sih sebetulnya. ya, Jadi kayak ya, iklan-iklan itu di sih dalamnya. sebetulnya nggak bener ya. Ya, itu takut banget loh. Maksudnya mengerikan sekali itu pestisidanya benar masuk ke akar, ke batang sampai ke daun pun jadi berwarna. Itu kelihatan ada pestisidanya di situ di dalamnya. Iya benar-benar Gitu. Oke. Nah, Kat, kan kayaknya ini kita udah mau tinggal sebentar lagi, masih ada sih sekitar 5 menit lagi. Mungkin ada apa yang mau disampaikan gitu, atau ada masukan-masukan lagi tentang organik, pertanian organik sendiri, atau produk-produk organik kan. Kayaknya Kathy juga saya lihat produk Niko juga ada yang apa ya, buat bukan cuman buat dimakan tadi ya, tapi juga produk kecantikan dan lain-lain. Itu pakainya juga organik ya. Sebenarnya ya, kalau bahan-bahannya lebih aman lah. Oh gitu ya. Jadi lebih aman kalau kita pakai lah ya istilahnya gitu ya, daripada takutnya kan kalau bukan organik juga, walaupun itu diulas di apa sih, di kulit gitu, dia masuk juga ya kalau misalnya. Iya, bisa juga efeknya. Tapi untuk sayur organik nih, untuk yang sayur organik mungkin apa sih, kita buat tanam-tanam sendiri oke lah ya, buat di rumah gitu. Kalau itu sih simpel-simpel aja, pakai polybag kecil atau pakai tanah sepetak di depan rumah kita itu untuk tanam organik. Itu kan bisa kita lihat tiap hari tuh. Jadi kita bisa kontrol sendiri tanahnya, pupuknya, bibitnya, dan kalau ada serangga kita buang, ada ulet kita buang gitu kan. Jadi benar-benar terkontrol dan hasilnya juga bisa bagus. Tapi kan menurut saya itu terbatas ya, kita segitu. Jadi sebaiknya kita karena kita udah ngerti, udah teredukasi tentang organik, jadi kita lebih bisa cermat buat belanja ke supermarket. Plus kita harus berusaha untuk mengedukasi petani-petani yang tradisional. Jadi supaya mereka tuh teredukasi dan jangan pakai pestisida dan lebih menanam ke arah organik. Jadi menurut saya jadi jangan kita tadi udah ketahuan ya, maksudnya bertanam organik itu kayaknya ribet ya, cukup complicated juga gitu. Jadi kita harusnya membantu ke mereka. Jadi kita yang di kota mah ya udah aja teruskan, kita kerja di kota sebagai apa sih? Dia petani, kerjakan tugas mereka sebagai petani. Cuma kita edukasi juga ya, caranya. Iya, mereka juga survive juga loh di masa pandemi ini. Jadi kita mengedukasi mereka supaya mereka bisa bercocok tanam, pertanian, berkebun lebih ke arah organik. Jadi nanti bisa supply kita dan kita pun juga jadi dapatnya kan produk yang bagus gitu. Soalnya kalau nggak, petani juga kayak banyak sekali produknya yang nggak tertampung ya di zaman COVID ini ya kayaknya. Iya, mereka juga yang biasanya gampang dijual ke pasar induk atau ke hotel, restoran, kafe gitu, mereka pada tutup. Pasar induk itu mereka juga ambil sedikit. Jadi kita yang kalau misalnya orang makin nggak mau yang berpestisida, jadi mereka lebih susah gitu. Buat itunya juga, buat kehidupan mereka juga gitu. Iya, mungkin ini PR-nya nanti Paulus sebagai mungkin bisa mengedukasi petani juga biar kita yang makannya lebih gampang dan lebih nyaman ya gitu ya. Iya. Ya itu. Tadi ada yang nanya nih, ekoenzim bisa dipakai buat pertanian organik nggak ya gitu? Bisa pastinya bisa.
Bisa juga ya, mungkin ya. Bisa. Cuma kayak Ah, kadarnya, komposisinya apa gitu saya nggak terlalu ngerti ya. Jadi iya, kalau harus misalnya mau dicek tahu lebih dulu jauh, sih. ikut WA-nya ikut apa kan ikut ke IATOP Gardening atau IATOP yang ekoenzim. Oh ya, heeh. Heeh. Iya, nanti jadi oke deh, Keti ada masukan lagi nggak? Nggak kayak cukup deh. Udah cukup ya. Iya, jadi buat rekan-rekan sekalian, mungkin malam ini itu penjelasan tentang hidroponik dan organik. Buat pengenalan bahwa IATOP itu ada yang namanya IATOP Gardening. Silahkan bergabung, mungkin bisa kontak saya atau bisa kontak Paulus atau yang sudah ada di situ bisa untuk bergabung di IATOP Gardening. Mungkin kalau punya ide-ide pemikiran tentang organik, tentang apa, mungkin kita nanti bisa membantu petani ya. Kita belum berpikir ke arah situ, mungkin dengan adanya ngobrol-ngobrol malam ini mungkin jadi kepikiran, oh iya kita bagus juga gitu ada ide begitu gitu loh. Mungkin itu aja ya. Waktunya udah habis atau coba? Ya, atau kalau mau bergabung ke yang itu healthy lifestyle juga, ya atau yang hidup ada sehat ya? yang ada ya atau yang healthy Coba, lifestyle itu juga ada ada grupnya. atau healthy lifestyle ya? Ya, Aku malah baru tahu. ada tuh apa ya wah we are happy and healthy. Oke deh. Iya. Ya deh kalau gitu. Gitu aja teman-teman, kalau misalnya ada atau wahaha tuh ada. Silahkan nanti semua ya informasi dan segala macam ini bisa ditanya di IATOP Gardening atau bisa lihat di apa IG-nya IATOP. Kita selalu pantau di situ pengurus. Jadi terima kasih buat malam ini mau hadir di acara ngobrol ngerumpi bareng dengan 3 Keti. Kita juga sebenarnya kesulitan ini nyebutnya kadang cat gitu sambil bingung yang mana gitu. Sebenarnya organik ini kan ya organik itu dibuat karena tanah-tanah kita kan semakin berkurang kesuburannya. Dengan pertanian organik ini diharapkan tanah kita akan kembali subur karena berkurangnya penggunaan pestisida dan lain-lain. Dan juga mungkin sekarang sering lihat ya bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan seperti kanker dan lain-lain yang kita nggak tahu asalnya dari mana, mungkin dari makanan yang kita konsumsi karena terlalu banyak penggunaan pestisida sendiri ataupun pupuk-pupuk yang bukan organik. Ya mungkin teman-teman mungkin bisa nanti kalau mau sharing atau mau apa silakan langsung aja. Terima kasih sebelumnya semua. Keti makasih, Keti yang satu juga makasih. Thank you Kat. Terima kasih semua. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.